Hai Sobat UB TV, berjumpa dengan saya Feby Perliana dalam program spesial UB TV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke Sobat UB TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal terupdate dan pastinya kita akan ditemani oleh redaktur ekonomi update UB TV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Ya, halo. Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik, dan kita sudah masuk ke pekan terakhir ya di bulan Ramadan dan sebentar lagi cuti bersama dan bursa kita tutup itu Baby. Oke. Jadi minggu ini banyak berita bagus karena setelah ini bursa tutup ya sampai selesai cuti bersama. Oke, luar biasa sekali. Sebelum kita melanjutkan ke berita yang pertama, kita ucapkan terima kasih atas dukungan dari Javanat dan juga Karita Malang yang telah memberikan dukungan kepada tayangan kita Triple C. Javanat, high protein, low kolesterol. Oke, Pak, kita akan melanjutkan ke berita yang pertama ya. Ya, boleh. Berita yang pertama, aksi senyap broker Boy Thohir gulung 120 juta saham ENRJ. Menurut emiten news.com, Trimega Sekuritas Indonesia terus menimbun saham energi Mega Persada itu ditunjukkan dengan menjual 120 juta eksemplar. Transaksi pembelian saham tersebut telah dipatenkan pada 20 Maret 2025. Ini berita pertama kita, Pak. Ya, jadi Trimega Sekuritas, jadi kode sahamnya TRIM, ini adalah salah satu anggota bursa, jadi salah satu sekuritas yang memang sekarang dikendalikan oleh salah satu konglomerat Indonesia, Pak Boy Thohir ya. Nah, jadi pembelian oleh Trimega ini, jadi dia membeli sahamnya Energi Mega Persada, jadi ini adalah salah satu perusahaan migas yang bergerak di bidang energi, sehingga kepemilikan dari Trimega di saham tersebut semakin banyak. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan dari Trimega membeli saham itu, gitu ya? Ya pastinya Trimega membeli saham itu untuk investasi langsung ya, karena sebagai perusahaan sekuritas memang pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas membeli dan menjual saham, dan dia juga membeli dan menjual saham itu ada dua, itu bisa dilakukan oleh member-membernya. Jadi misalnya Feby itu punya akun sekuritas, punya akun RDN di Trimega, Feby bisa membeli dan menjual saham melalui akunnya Trimega. Atau memang secara institusi Trimega itu melakukan pembelian saham untuk tujuan investasi dan peningkatan pendapatan ya. Ini pasti tidak lepas dari strategi perusahaan, terus kemudian hasil riset-risetnya gitu loh. Yeah. Jadi bisa jadi memang Trimega menilai bahwa perusahaan Energi Mega Persada ini menjanjikan di masa depan, sehingga mereka terus melakukan pembelian untuk menambah kepemilikan sahamnya di Energi Mega Persada. Oke, bagaimana Pak respon investor lain Pak terhadap aksi akumulasi saham ENRJ oleh Trimega Pak? Ya sebetulnya ini hal yang biasa ya dilakukan di bursa kita, tidak ada sesuatu yang istimewa ataupun aneh karena memang kegiatannya membeli ataupun menjual. Jadi pembelian ini tidak terlalu mengejutkan di bursa karena itu terjadi secara sehari-hari selama buka bursa, selama bursa efek Indonesia itu buka. Jadi ini sebetulnya masih dalam hal yang wajar ya. Wajar ya Pak ya? Masih hal yang wajar dan apakah ini nanti akan berpengaruh pada kinerja Trimega, yaitu nanti bisa dilihat di laporan-laporannya baik kuartal pertama, kedua, ketiga maupun keempat gitu. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita pertama kita. Kita melanjutkan ke berita yang kedua. Berita yang kedua, melejit 90,5%, WTON 2024 raup laba bersih 65 miliar. Menurut emiten news.com, Wika Beton sepanjang 2024 mengemas laba bersih 65 miliar, melejit 50,50% dari episode sama tahun sebelumnya di kisaran 34,12 miliar. Oleh sebab itu, laba bersih per saham dasar menanjak menjadi 7,46 dari sebelumnya 3,92. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, Wika Beton ini merupakan anak dari perusahaan BUMN Wijaya Karya. Jadi kalau Wijaya Karya atau kode sahamnya Wika. Jadi kalau Wika itu fokus pada konstruksi, maka dia punya anak perusahaan yang fokus pada produksi beton. Jadi kalau
Feby lihat ya, jadi bangunan-bangunan konstruksi itu kan memerlukan beton sebagai salah satu bahan dalam pembangunan ya, dalam berbagai pembangunan. Nah, maka Wijaya Karya itu memiliki salah satu anak perusahaan yang fokus di pembuatan beton. Nah, namanya memang Wijaya Karya Beton atau disingkat Witon ya, kode sahamnya. Nah, kalau kita melihat bahwa kinerjanya naik, ini satu yang menggembirakan karena kan kalau kita lihat pada tahun 2024 lalu itu menjadi masa yang kurang menggembirakan bagi perusahaan konstruksi. Nah, kalau misalnya perusahaan Witon ini kinerjanya naik, maka ini menjadi kabar yang bagus ya, terutama untuk ekosistem dunia konstruksi gitu ya. Karena di dunia konstruksi itu kan ya pasti banyak perusahaan-perusahaan yang terlibat, mulai dari perusahaan konstruksinya itu sendiri, kemudian perusahaan yang memasok bahan-bahan konstruksi, misalnya kayak perusahaan beton, perusahaan baja, terus kemudian perusahaan yang bergerak di bidang listrik dan sebagainya. Jadi ini kita berharapnya dengan kinerja Witon yang membaik ya, naik, dia surplus, kita harapannya memang dunia konstruksi di tahun 2025 ini nanti akan semakin bagus gitu loh. Kita berharapnya seperti itu, sehingga itu nanti akan berpengaruh juga terhadap kinerja harga sahamnya gitu. Jadi harga sahamnya kita harapkan itu juga nanti meningkat gitu kan ya. Termasuk labanya dan termasuk yang pasti ditunggu oleh investor pasti pembagian dividennya gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya untuk berita kedua kita. Baik Sobat UP TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Baik Sobat UP TV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Oke, kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga, buyback Hill siapkan anggaran 100 miliar. Menurut emiten news.com, Medica Loka Hermina atau Hill menyiapkan dana tastis senilai 100 miliar. Dana segar itu diplot untuk buyback saham maksimum 95 juta eksemplar. Pelaksanaan buyback dilakukan dengan harga sekitar 1.680 per lembar. Ini berita ketiga kita, Pak. Ya, jadi kalau beberapa pekan lalu ya, kalau kita lihat bursa kita itu kan turun sampai ada trading halt itu atau penghentian perdagangan karena bursa itu turun 5% lebih dan itu memang sesuai aturan ya, ketika turun sampai 5% maka perdagangan akan dihentikan otomatis. Nah, dari situ banyak sekali harga-harga saham yang turun sehingga OJK dan pemangku kepentingan yang lain itu melonggarkan peraturan. Jadi sekarang itu perusahaan boleh melakukan buyback saham tanpa melalui persetujuan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi sekarang itu memang banyak perusahaan-perusahaan baik yang blue chip maupun non blue chip yang merencanakan untuk melakukan pembelian balik saham, termasuk sahamnya Rumah Sakit Hermina ini. Jadi tujuan dari pembelian kembali saham ini itu adalah untuk menjaga kestabilan harga saham agar tidak turun. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan investor. Jadi kalau misalnya perusahaannya membeli sahamnya, otomatis kan investor diharapkan bisa menjadi percaya ya, lebih percaya, tidak melakukan panic selling, tidak takut karena penurunan IHSG ini selain karena faktor eksternal, itu juga ada faktor internal. Salah satunya itu adalah investor yang panik gitu loh. Investor yang panik itu kemudian membuat harga saham itu turun. Nah, sehingga kalau misalnya
buyback ini salah satu tujuannya adalah menjaga kestabilan. Jadi kalau menurut saya langkah yang dilakukan oleh Hermina ini sangat tepat ya. Dia melakukan buyback agar harga sahamnya bisa terjaga gitu loh. Dan kepercayaan investor bisa pulih gitu. Tapi bagaimana Pak terhadap dampak buyback ini untuk struktur permodalan dan likuiditas perusahaan Pak? Ya biasanya perusahaan sudah memiliki cadangan atau sudah memiliki anggaran untuk melakukan buyback. Jadi buyback itu biasanya sudah disepakati gitu ya oleh internal perusahaan. Jadi misalnya mereka menyediakan berapa miliar gitu loh untuk melakukan pembelian saham. Terus kemudian mau membeli maksimal mau membeli berapa juta saham yang mau dibeli di harga berapa. Biasanya memang mereka sudah memiliki perencanaan sehingga kalau apakah berpengaruh pada struktur modal, saya pikir tidak ya, karena anggarannya pertama sudah disiapkan dan secara keseluruhan terhadap modal perusahaan itu sebetulnya nilainya tidak besar gitu loh bagi perusahaan tersebut. Nilai buybacknya itu tidak terlalu besar. Oke, luar biasa sekali Pak ya untuk berita yang ketiga ini. Kita lanjutkan ke berita yang keempat. Ya. Berita yang keempat, Februari 2025 Bank Mandiri salurkan 9,1 triliun KUR ke 77,500 UMKM. Menurut emiten news.com, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Melalui penyaluran kredit usaha rakyat, Bank Mandiri berupaya memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi para pelaku usaha guna mengakselerasi kapasitas dan daya saing. Ini berita keempat kita, Pak. Ya. Jadi Bank Mandiri ini karena dia BUMN ya, jadi punya dua fungsi, satu sebagai entitas bisnis, yang kedua itu adalah sebagai entitas yang melayani kepentingan masyarakat. Dan kalau kita lihat kan sekarang pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, mereka menaruh atensi besar terhadap pelaku UMKM, karena diharapkan jika pelaku UMKM itu bergerak atau sehat, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena Pak Prabowo kan pingin pertumbuhan ekonomi kita bisa 8% ya, bisa 8%. Sehingga salah satu caranya adalah UMKM ini mendapat kemudahan dalam akses kredit atau akses penambahan modal melalui itu kredit untuk rakyat ya, KUR ya, melalui KUR. Nah, sehingga Bank Mandiri wajar saja kalau kemudian menjadi salah satu bank yang menyalurkan KUR selain misalnya bank-bank yang memang sudah spesialis UMKM ya seperti BRI gitu ya. Jadi kalau dilihat kan memang Bank Mandiri biasanya dia melayani korporasi, tapi ini juga sekarang punya tugas untuk melayani KUR gitu loh. Jadi saya pikir ini bagus-bagus saja, apalagi jaringan Bank Mandiri kan cukup banyak ya hingga ke pelosok daerah. Jadi harapannya masyarakat di berbagai daerah itu semakin punya banyak pilihan ya untuk mengakses KUR melalui ya perbankan nasional gitu. Jadi ini sebetulnya bagus saja untuk BRI, untuk Bank Mandiri ya. Nah, apakah ini juga nanti akan menopang kinerjanya? Bisa jadi ya, walaupun tidak terlalu besar ya, karena bukan main core-nya Bank Mandiri di situ. Nah, bagaimana Pak Bank Mandiri ini bisa memastikan bahwa penyaluran KUR terhadap sasaran dan memberikan dampak positif bagi UMKM, Pak? Ya tentunya kan penyaluran ini pasti diimbangi dengan program-program lain ya dari pemerintah. Jadi kalau perbankan misalnya menyalurkan kredit, terus kemudian kan ada Kementerian UMKM yang mungkin akan melakukan pendampingan dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu masih ada Kementerian Koperasi, sekarang kan sendiri, Kementerian Koperasi sendiri, Kementerian UMKM sendiri. Pastinya dari kementerian tidak akan lepas tangan gitu dari awal sampai akhir, mulai dari penentuan kualifikasi UMKM penerima KUR, sampai kemudian pendampingannya, sampai kemudian UMKM itu bisa berkembang sehingga tidak menjadi usaha kecil lagi gitu loh. Jadi ada pendukungnya gitu. Pasti ada pendukungnya dan itu bisa dilakukan oleh kementerian terkait ya gitu loh. Selain dari banknya mungkin juga nanti akan melakukan pendampingan secara terbatas, tidak secara kontinu. Oke, luar biasa sekali. Baik Sobat UPI TV, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan.
Baik Sobat UBTV, terima kasih tetap di tayangan kita, tayangan Triple C. Nah, sebelum kita melanjutkan ke berita yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Karita Official yang telah memberikan dukungan kepada tayangan kita dan juga kepada Java Nuts. Yang butuh stok takjil sehat, jangan lupa ya untuk stok Java Nuts. Bisa dicek atau dibeli di Toko Basmala, Lailai Market, Ena Ico, dan Shiny Kids. Java Nuts, high protein, low cholesterol. Oke, kita akan lanjutkan ke berita yang terakhir, Pak ya. Boleh. Berita yang kelima, gerai Alfamart MRT raup pendapatan 118,2 triliun sepanjang 2024. Menurut emiten news.com, pengelola gerai Alfamart sumber Alvaria Trijaya hingga akhir 2024 membukukan pendapatan tumbuh 11,3% secara tahunan menjadi 118,22 triliun pada tahun 2024. Ini berita terakhir kita, Pak. Ya, ini juga satu berita yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa sektor retail kita masih tumbuh walaupun sektor yang lain mungkin stagnan ataupun ada yang menurun ya. Jadi optimisme pertumbuhan ekonomi itu memang di kita masih ditopang dengan sektor konsumsi. Nah, salah satu pelaku pasar yang fokus pada sektor konsumsi, terutama retail itu kan Alfamart ya, Alfamart dan yang lain ya. Jadi selain Alfamart itu kan juga ada yang lain. Nah, jadi kalau misalnya Alfamart ini masih tumbuh, jadi dalam satu tahun dia bisa 118,22 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa daya beli itu masih ada. Ya, daya beli masyarakat sampai lapisan yang terbawah itu masih ada dan masih diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi kenaikan kinerja yang sampai 11% ini menjadi kabar menarik ya bagi kita semua, dan kita berharapnya memang nanti sektor retail itu masih tetap tumbuh gitu loh, masih tetap tumbuh. Dan sebetulnya salah satu programnya sektor retail ini kan dia juga menampung produk-produk UMKM ya, salah satunya. Jadi kita berharapnya memang tidak hanya masyarakat yang membeli produk ke Alfamart, tetapi juga masyarakat bisa bekerja sama, pelaku UMKM di sekitar toko Alfamart bisa bekerja sama, sehingga produk-produk masyarakat juga bisa dipasarkan melalui gerai-gerai Alfamart. Jadi harapan kita itu memang nanti pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh dua hal. Pertama itu adalah daya beli, yang kedua itu adalah banyaknya produk masyarakat yang bisa dijual di gerai-gerai Alfamart, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Jadi ini hal yang menarik ya. Dan Alfamart ini kalau kita melihat harga sahamnya dalam beberapa tahun itu kan terus naik ya, walaupun mungkin tahun ini juga sama dengan beberapa saham yang lain mengalami penurunan gitu, mengalami koreksi gitu, mengalami koreksi karena memang banyak saham yang saat ini mengalami koreksi. Kalau kita lihat hari ini memang juga terlihat turun. Jadi kalau hari ini turun 7,99% atau 155 poin. Jadi hari ini Alfamart saham Alfamart diperdagangkan di 1.785 per lembar saham. Jadi kalau kita lihat year to date juga sama, kelihatannya juga masih turun. Kalau kita lihat year to date turun 36,52, jadi turun cukup tajam ya. Kalau kita lihat 6 bulan terakhir juga sama, masih turun 46,25 gitu loh. Nah, padahal ini yang kemarin banyak dilihat sebagai anomali, jadi perusahaannya kinerjanya naik tapi harga sahamnya turun gitu loh. Makanya kayak tadi berita sebelumnya gitu loh. Jadi regulator dalam hal ini bursa maupun OJK itu memberikan relaksasi, salah satunya kemudahan untuk membeli kembali saham tersebut tanpa harus melalui RUPS gitu. Jadi gitu. Kira-kira nih Pak, bagaimana MRT berencana mengatasi penurunan laba bersih yang terjadi meskipun pendapatan meningkat, Pak? Ya, itu memang tidak lepas dari biaya operasional ya. Jadi kalau misalnya pendapatan meningkat tetapi laba bersihnya turun, biasanya memang bebannya naik gitu. Jadi bebannya ikut naik ya, bebannya ikut naik. Jadi ya salah satunya yang sedang menjadi tema, saya pikir sekarang tahun 2025 menjadi tema di mana saja, salah satunya adalah efisiensi gitu loh. Jadi kalau misalnya rantai pasoknya, terus efisiensinya, terus
biaya pengiriman gitu ya. Yeah. Karena Alfamart itu kan dia dari gudangnya kan mengirim ke toko-toko itu kan juga pasti membutuhkan armada, mengeluarkan biaya juga dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pendapatannya naik dan labanya ingin naik, berarti memang beban biaya operasionalnya itu yang harus diturunkan gitu. Oke, luar biasa sekali untuk berita yang terakhir kita. Kira-kira nih Pak, dari kelima berita ini yang paling menarik berita Kalau yang kita konteksnya sudah mau lebaran ya, Ya. kelihatannya sih AMRT ya. Jadi kelihatannya Alfamart ya, sektor-sektor retail ini kalau kita lihat, karena kan kalau dari awal puasa mereka sudah banyak memajang produk-produk untuk kebutuhan hari raya ya, misalnya kurma, terus kemudian roti macam-macam roti, kue, terus kemudian kayak kebutuhan bahan pokok ya, kayak minyak, beras, gula, terus kemudian sirup, itu kan juga dia pasti sudah pasok banyak, sehingga masyarakat kan menjadikan gerai-gerai Alfamart itu sebagai salah satu tujuan berbelanja karena memang produknya lengkap gitu ya, selain kebutuhan sehari-hari yang biasanya. Jadi kelihatannya saham AMRT ini ya kalau untuk momen puasa bisa jadi menjadi salah satu pilihan saham yang favorit ya, menarik ya. Tapi ya teman-teman seperti biasa ini bukan ajakan menjual atau membeli saham, tetap harus riset secara mandiri. Ya, harus tetap di riset ya. Ya. Oke, Sobat UB TV, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Bagaimana, menarik bukan? Pastinya ini akan bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Buat teman-teman yang di rumah yang ingin mengoleksi busana seperti kita berdua, ini bisa dicek di Karita Official, dan juga kepada teman-teman yang pengen nih ya stok makanan takjil sehat, bisa dicek Java Nuts. Java Nuts, high protein, low kolesterol. Semoga bisa terus bermanfaat tayangan kita untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Triple C, cerdik cari cuan.